Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tentunya hari ini kita bersuka cita karena hari ini kita bisa berkumpul bersama keluarga untuk beribadah. Bagi mereka yang sendirian tetap semangat beribadah. Saudara bisa menyanyi, saudara bisa mendengarkan firman Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus selalu hadir dimanapun, kondisi apapun kita datang beribadah. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sangat baik. Saat ini kami membutuhkan terang firman-Mu yang akan memberikan kekuatan di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang pagi hari ini saya ajak kita untuk merenungkan dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Silakan menyimaknya, saya akan membacakan untuk jemaat sekalian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Satu ayat lagi saya akan membacakan untuk kita. Matius 15 ayat 30. Matius 15 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus, dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini ibadah kita fokuskan untuk memperingati Hari Pendidikan Aletheia. Selain temanya berkaitan dengan pendidikan, Bapak Ibu juga dihimbau nanti bisa memberikan persembahan khusus untuk sekolah Aletheia. Berikan keterangan persembahan khusus untuk sekolah Aletheia ketika Bapak Ibu nanti transfer maupun ketika nanti memasukkan kotak yang ada di konsistori gereja. Kita kembali ke teks yang baru kita baca. Bagian teks yang kita baca ini menceritakan Yesus yang berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan kebutuhan khusus. Istilah kebutuhan khusus ini disebut disabilitas. Kata disabilitas ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris disability. Artinya merujuk kepada seorang yang mengalami cacat. Mengalami cacat itu ada dua sebab. Sebab yang pertama karena bawaan sejak lahir. Sebab yang kedua karena terjadi kecelakaan. Di dalam Alkitab ada orang yang mengalami disabilitas karena kecelakaan, yaitu Mephiboset, anaknya Yonatan, cucu dari Raja Saul. Saudara mungkin masih ingat bagaimana Mephiboset ketika masih kecil, ketika digendong oleh inangnya, jatuh sehingga dia mengalami timpang di bagian kakinya. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, tema disabilitas ini diangkat pada Hari Pendidikan Aletheia untuk membuat sebuah misi dan visi ke depan agar Aletheia juga terlibat di dalam pelayanan untuk kaum disabilitas. Saudara, ketika Yesus dan para murid berjumpa dengan orang yang mengalami disabilitas, para murid bertanya kepada Yesus di dalam teks ini. Pertanyaannya adalah, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri
atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta. Nah, pertanyaan para murid ini adalah pertanyaan yang nadanya itu menghakimi. Ada orang disabilitas lalu dikaitkan dengan dosa. Ini adalah menghakimi. Bagaimana respon Yesus? Yesus menjawab, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, dari respon Yesus ini, dari jawaban Yesus ini, ada makna yang sangat dalam ketika kita berjumpa dengan kaum disabilitas. Yesus ingin memberikan pemikiran baru. Yesus ingin memberikan paradigma baru pada saat saya dan saudara berjumpa, menemui orang-orang yang mengalami disabilitas. Pagi hari ini kita akan belajar beberapa perubahan pikiran yang harus kita miliki ketika kita menemui, menjumpai, bahkan mengalami disabilitas. Yang pertama, Tuhan ingin mengajarkan supaya kita mengalami perubahan pikiran dari kutukan ke pikiran berkat. Saudara, para murid bertanya tentang apa penyebab anak itu buta. Dosa siapa? Pertanyaan para murid ini adalah pertanyaan yang dilatar belakangi dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 4 dan kitab Keluaran 20 ayat yang kelima, di sana ada pengajaran bahwa jiwa anak dengan orang tua itu mempunyai hubungan. Bahkan pemahaman ini dipengaruhi oleh pemahaman ajaran Yunani yang mengatakan bahwa di dalam jiwa seseorang itu bisa berpindah dari anak kepada orang tua. Kalau jiwanya itu pindah ke tubuh yang baru dan jiwanya itu adalah jiwa yang berdosa, maka tubuh yang baru itu ikut berdosa. Inilah yang menyebabkan cacat dan menyebabkan penyakit. Pengajaran-pengajaran ini mempengaruhi para murid. Dan istilahnya adalah di dalam pengajaran atau di dalam ilmu-ilmu agama itu yang disebut dengan kutuk. Karena memang kutuk itu ada disebut di dalam Alkitab. Di dalam perjanjian lama jelas ada yang kutuk itu bersikap pribadi, ada juga yang bersifat nasional. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para murid selalu menghubungkan dengan soal-soal kutuk yang ada di dalam perjanjian lama. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid ingin merubah. Yesus berkata bahwa apa yang terjadi di dalam diri orang buta ini bukan karena dosa, melainkan Allah ingin menyatakan pekerjaannya melalui orang yang buta ini. Dan kalau kita melihat terus dari ayat 3, 4, 5 sampai ayat 19 dan seterusnya, saudara bisa menemukan ternyata memang betul apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Yaitu orang buta ini pada akhirnya sembuh, lalu pada akhirnya menyaksikan kesembuhannya ini kepada ahli-ahli agama dan banyak orang pada waktu itu. Saudara, ketika kita menjumpai kaum disabilitas, pikiran kita jangan pikiran kutuk, tapi kita harus punya pikiran berkat. Karena kalau pikiran kita masih percaya kutuk-kutuk, itu berbahaya, saudara-saudara. Secara teologis, kalau pikiran kita masih pikiran
ada kutuk di dalam diri orang percaya, itu menggambarkan bahwa pengorbanan darah Kristus itu belum cukup. Masih ada kuasa dosa yang ada di dalam diri orang yang sudah percaya Yesus. Maka ini tidak benar. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang sudah lahir baru, segala kutuk itu sudah tidak ada. Galatia 3 ayat 13 berbunyi demikian. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kenapa penulis Galatia mengatakan demikian? Karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Tuhan Yesus itu menanggung kutuk yang seharusnya saya dan Bapak Ibu tanggung. Jadi melalui kematian Kristus, melepaskan kita dari segala kutuk Tuhan dan membebaskan kita. Bahkan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus yang seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini seharusnya menghibur kita bahwa kita ini sudah tidak hidup di dalam kutuk, tetapi kita ini adalah orang yang merdeka. Pikiran-pikiran kutuk untuk orang-orang yang cacat, orang-orang yang disabilitas, itu tidak boleh ada. Tetapi kita harus punya pikiran berkat. Saudara, kalau kita masih percaya kutuk, secara pastoral juga, pemikiran itu membawa keputusasaan, bukan penghiburan. Pikiran itu membuat kesedihan, bukan sukacita. Padahal Yesus telah melepaskan kita dari segala kutuk. Mungkin Bapak Ibu sidang jemaat masih ingat cerita tentang orang yang mengalami disabilitas karena kesalahan pengobatan di sekitar matanya. Dia adalah penulis him terbanyak di dalam sejarah penulis-penulis him. Namanya adalah Fanny Crosby. Dia buta karena salah penanganan yang dilakukan oleh dokter. Dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak menuntut dokter itu, tetapi dia tetap bisa menerima kondisinya dengan ucapan syukur. Bahkan Fanny Crosby pernah berkata, "Jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap buta. Karena ketika aku mati, wajah pertama yang akan kulihat adalah wajah juru selamatku." Luar biasa, saudara. Dia bisa hidup dengan kondisi buta. Mungkin saudara juga pernah membaca kisah dari orang Australia namanya Nick Vujicic yang juga mengalami disabilitas. Badannya itu hanya setinggi 99 cm. Saudara bisa lihat fotonya. Nick Vujicic, dia terkenal dipakai Tuhan menjadi seorang motivator di seluruh dunia. Bahkan dia menikah dengan wanita normal, punya 3 anak. Oh, saudara, luar biasa. Jadi saudara-saudara, ketika kita menemui orang-orang yang mengalami disabilitas, kita jangan menghakimi. Kita harus belajar menerima kehadirannya. Kita harus menerima dia sebagai pribadi yang utuh. Bahkan mungkin
di antara kita mempunyai anak saudara yang mengalami disabilitas, jangan menyesali diri karena dilahirkan demikian. Biarlah Tuhan dipermuliakan melalui segala kondisi kita. Saudara, SKA Ampena dipanggil untuk melayani orang-orang yang demikian. Hatinya adalah hati yang seperti Yesus, yang timpang, yang tuli, yang buta, dibawa dan dilayani oleh Yesus. Saudara, orang benar akan berusaha membuat Tuhan dimuliakan, sekalipun keadaannya tidak menyenangkan hati. Biarlah sikap, pikiran kutuk diubah menjadi pikiran berkat. Kaum disabilitas bisa dipakai Tuhan. Tetaplah kita bisa hidup bersama dengan baik. Selanjutnya, Tuhan Yesus ingin mengajar kepada para murid bahwa anak yang buta ini bukan dosa anak itu maupun dosa orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang akan dinyatakan di dalam dia. Saudara, perubahan yang harus dimiliki ketika kita menemui orang yang disabilitas adalah perubahan pikiran belas kasihan ke pikiran hak asasi. Perubahan pikiran belas kasihan ke pikiran hak asasi. Saudara, apa yang saudara rasakan ketika saudara berjumpa dengan kaum yang disabilitas? Saya yakin kesan pertama adalah perasaan kasihan atau belas kasihan. Perasaan ini tidak salah. Perasaan ini wajar. Karena apa? Karena kita membandingkan diri kita dengan dia. Diri kita ini lebih baik dari dia. Diri kita ini lebih normal dengan dia. Diri kita ini lebih indah dari dia. Diri kita ini lebih lengkap dari dia. Itu pikiran kita, bukan? Sehingga muncul belas kasihan. Saudara, perasaan ini wajar. Tetapi perasaan belas kasihan itu akan salah kalau saudara hanya pikirannya itu belas kasihan. Saudara harus belajar lebih mendalam, belajar memahami mengapa Tuhan ciptakan manusia itu dengan berbagai macam keadaan. Ini yang harus kita renungkan, saudara-saudara. Saudara, mungkin saudara masih ingat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Lalu ditutup dengan ayat 31. Manusia diciptakan oleh Tuhan itu serupa dan segambar dengan rupa Allah. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam ayat 31, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Sungguh amat baik. Semua yang dijadikannya itu termasuk manusia. Saudara, inilah yang disebut kemahakuasaan Tuhan. Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Seorang teolog bernama John J. Noveni mengatakan bahwa di dalam dunia ini ada dua yang sangat indah atau dua yang sangat baik. Yang pertama adalah keindahan sejati, yang kedua adalah keindahan yang fana. Keindahan sejati adalah keindahan ketika seseorang itu menyadari bahwa dirinya itu adalah ciptaan Allah yang diberikan oleh Allah secara cuma-cuma. Keindahan sejati menurut John Genove ini mengatakan bahwa keindahan yang mengarahkan manusia untuk mengalami pemenuhan dirinya sebagai manusia, bukan dari lingkungannya. Keindahan sejati itu adalah keindahan yang ditentukan
di dalam diri manusia itu sendiri, bukan dari faktor-faktor yang datangnya dari luar. Dengan demikian, maksud kata John J. Nove ini, bahwa setiap manusia punya keindahan. Dan itu semua hasil karya daripada Tuhan. Sehingga di sini hendak mengatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus belajar menerima keberadaan orang lain. Kita tidak boleh hanya berbelas kasihan kepada kaum disabilitas, tetapi kita harus belajar menerima keberadaannya, dan dia punya hak yang sama seperti saya dan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu kita pernah mengunjungi ke panti asuhan yang khusus merawat anak-anak yang disabilitas, yang buta khususnya. Dan di sana diajar keterampilan, diajar menyanyi, diajar pelajaran-pelajaran supaya mereka nantinya bisa hidup normal dan juga bekerja dengan baik. Saudara, sebagai orang Kristen, maka kita ini harus mempunyai sikap yang ramah terhadap orang-orang yang mengalami disabilitas. Yohanes 15 ayat 14 mengatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi mari kita juga bisa menjadi sahabat bagi orang-orang yang disabilitas. Di dalam keluarga tidak boleh dianaktirikan, tidak boleh diperlakukan semena-mena. Saya pernah menonton televisi, ada anak yang disabilitas, lalu anak itu dimasukkan di satu ruangan, digembok, diberi makan seperti memberi makan ternak. Saudara, ini sungguh tidak boleh terjadi di dalam hidup kita. Di dalam kehidupan pemerintah, kaum disabilitas juga diperlakukan dengan baik, saudara-saudara. Suatu ketika saya pernah bersama teman saya di BIL, di Bandara Lombok sini, bertemu. Lalu kami akan cari tempat duduk. Waktu itu baru direnovasi BIL ini. Dan kebetulan teman saya ini dari daerah lain ketemu di sana. Nah, ketika lihat tempat duduk, oh ada, tapi di pojok sana ada tempat duduk kosong. Wah, kita cepet-cepet ke sana. Kita nggak tahu. Kita cepet-cepet duduk di sana kan baru direnovasi kan. Ketika mendekati tempat duduk itu, ternyata ada gambarnya. Ini tempat duduk khusus untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Wah, ini luar biasa. WC pun sudah ada untuk kaum disabilitas kan di bandara. Ini penghargaan dari pemerintah. Lalu bagaimana sikap gereja? Bagaimana sikap SKA? SKA terus akan maju, akan memikirkan pendidikan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus ini. Lalu bagaimana sikap gereja? Tata gereja, aturan gereja tidak pernah menganaktirikan orang-orang yang disabilitas. Siapapun bisa melayani di dalam gereja. Oleh karena itu, ini adalah sikap gereja yang baik. Di GKT Ampenan pun demikian. Siapapun bisa melayani Tuhan. Tidak ada perbedaan. Yang penting kita perlu persiapan. Yang penting kita perlu belajar dengan baik. Jadi jangan merasa saudara tidak mampu, saudara tidak melayani. Siapapun boleh melayani, termasuk kaum disabilitas. Bisa melayani. Bahkan ada orang-orang yang mengalami disabilitas dipakai Tuhan luar biasa untuk memainkan musik, menyanyi dan sebagainya. Monggo, kita bisa melayani bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum saya berkhotbah, saya juga tanya-tanya sama Kepala Sekolah Kristen Aletheia, Ibu Vero,
Bagaimana Bu tentang pelayanan kaum disabilitas di sekolah Kristen Aletheia? Beliau mengatakan, kami belum secara jelas kami menerima anak-anak yang disabilitas. Kami masih belum, yang mengatakan. Saya cuma merenungkan, iya Ibu, tidak masalah. Nanti ke depan, visi ke depan, mungkin kita akan memikirkan pelayanan-pelayanan ini dan pendidikan untuk kaum disabilitas. Itu visi ke depan untuk pendidikan. Dan kita memang hatinya harus seperti hati Yesus. Siapapun yang datang, dilayani, diajar, bahkan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita terus mengasihi dengan memberikan pelayanan yang terbaik, tidak memandang muka kepada orang-orang yang mengalami disabilitas. Saudara, mereka tetap berharga di mata Tuhan. Mereka adalah anak Tuhan juga yang akan mewarisi kerajaan surga. Maka di hari pendidikan Aletheia ini, mari kita terus berdoa untuk Aletheia, supaya pelayanan kemanusiaan ini terjadi dimanapun berada. Selamat Hari Pendidikan Sekolah Kristen Aletheia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Marilah kita memiliki hati seperti hati Yesus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. SKA terus maju dan siap melayani mereka yang disabilitas, yang berkebutuhan khusus. Untuk BPP, untuk para guru, staf, khususnya jemaat GKT yang Penan, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan selama ini di Sekolah Kristen Aletheia. Biarlah gereja dan sekolah terus bisa bersinergi, karena kita sedang berjalan bersama-sama untuk membangun, untuk menemukan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang Tuhan sudah berikan melalui Sekolah Kristen Aletheia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap semangat, tetap sehat. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa, biarlah kami mempunyai perubahan pikiran ketika Tuhan mempertemukan kami dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Biarlah kami memiliki hati seperti Yesus, hati yang penuh kasih. Tolonglah kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk SKA di Indonesia ini, Tuhan memberkati. Tuhan menolong agar SKA terus maju dan berkembang. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan berserah. Amin. Selanjutnya, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak remaja kita. Biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Lord, I need you. Oh,
simpan